Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Senesa peserta pesantren Ramadan yang Bapak Ibu guru sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bersama dengan Bapak Ustadz DRS Haji Saiful Aziz yang akan memberikan tausiah kepada kita untuk mengisi kegiatan kita pada Pondok Ramadan periode minggu yang keempat di bulan Ramadan kali ini. Simak baik-baik videonya, kemudian selesaikan tugas yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semua, marilah kita sekarang membahas masalah Lailatul Qadar. Mengapa disebut Lailatul Qadar? Malam yang penuh kemuliaan dan keistimewaan. Mengapa dipilih waktu malam? Waktu malam terdapat kenikmatan hati, ya, dalam arti keheningan hati, keikhlasan dan ketenangan jiwa. Selanjutnya, apa hubungan nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Antara Lailatul Qadar dan nuzul Quran itu pemahamannya tidak sama, tapi hubungannya ada. Dalam hal ini, kalau Lailatul Qadar itu turunnya permulaan Al-Quran. Pada malam kemuliaan Lailatul Qadar itu banyak keutamaan, kebaikan dan keagungan yang diturunkan bersama Al-Quran yang penuh hikmah dan penuh kebaikan. Ada ayat dalam Al-Quran yang menyampaikan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, yang kami muliakan. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau melihat pada ayat ini, Lailatul Qadar dengan Al-Quran itu memang tidak bisa dipisahkan, karena turunnya Al-Quran pertama kali itu bersamaan dengan Lailatul Qadar. Kalau kita pahami ayat surat Al-Qadar tadi, intinya yang pertama Allah menurunkan permulaan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk dan peringatan serta sebagai kunci kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Yang kedua, wa ma adra kama Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang dikatakan, yang dinamakan Lailatul Qadar? Di situ dijawab oleh Allah juga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu suatu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya barang siapa yang beramal, beribadah, berbuat kebajikan, amal soleh pada malam Lailatul Qadar itu adalah sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu dirinci, tahun adalah sama dengan kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Yang keempat adalah malaikat turun membawa keberkahan, suatu kebaikan dan suatu berkah dan rahmat kepada umat manusia. Disebut salam di sini adalah banyak hamba yang selamat pada malam itu karena selamat dari siksaan karena ketaatannya kepada Allah SWT. Selanjutnya, kapan Lailatul Qadar itu diturunkan? Diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama dari Abu Dawud dan Baihaqi, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 17, 21 dan 23. Lalu beliau Rasulullah diam. Yang kedua, carilah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tanggal 21 sampai tanggal 30. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, carilah pada malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Ganjil adalah tanggal 21, 23, 25 dan 27, 29 dan malam takbir. Yang keempat, Rasulullah memerintahkan untuk menghidupkannya pada malam 27 Ramadan. Bagaimana kesimpulannya? Kalau kita kembalikan pada hadis-hadis tersebut, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berlomba-lomba semangat untuk menjemput Lailatul Qadar, dan itu adalah rahasia Allah.
tidak bisa kita pastikan tanggal sekian-sekian. Maka dari itu hikmahnya kita semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi tidak boleh kita itu menentukan tanggal 21, tanggal 30, tidak bisa. Ini adalah rahasia Allah menurunkan Lailatul Qadar karena itu adalah berkah dan banyak pahala yang kita raih pada malam itu. Anak-anakku yang kami cintai, apa tanda-tandanya malam Lailatul Qadar? Di sini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 762, pada waktu malam itu, pada waktu siangnya, matahari terbit berwarna putih. Putih bersih, tidak menyilaukan. Jadi kita mandang itu bisa. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa malam itu indah, cerah, sejuk, tidak panas, tidak dingin. Inilah tanda-tandanya saja. Itu indah sekali malam itu, bintang-bintang kelihatan cerah, tidak ada mendung, sejuk dan tidak panas. Selanjutnya apa tugas kita, kewajiban kita, anjuran Rasulullah pada malam itu untuk menjemput, untuk mencari malam itu, kita menghidupkannya dengan berbagai amal soleh. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Sekarang amal yang soleh yang dianjurkan itu apa saja? Memperbanyak sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran dan mentadaburi. Mentadaburi itu adalah kita mempelajari, merenungkan isi kandungan Al-Quran. Memperbanyak zikir, sholawat, dan sodakoh dan sebagainya. Sebagai umat Islam, anak-anak, hendaknya kita bersemangat dan berlomba-lomba menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mangkoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan iman, yakin dan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah, Allah akan menghapuskan dosa Anda yang telah Anda lakukan selama 1 tahun. Doa yang diucapkan Rasulullah pada waktu menjemput, mencari Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afu tuhibbunal afwa fa'fu anni. Artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai orang-orang yang minta ampun, maka ampunilah dosa-dosa. Insya Allah apabila bertemu dengan Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bersama dengan Bapak Ustadz DRS Haji Saiful Aziz yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita untuk mengisi kegiatan pesantren Ramadan kita pada minggu yang terakhir di bulan Ramadan ini. Anak-anak simak baik-baik videonya, kemudian selesaikan tugas yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Sekarang apa definisi daripada zakat fitrah? Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, zakatal fitri tuhrotal lisoimi minal lagwi warrofasi wa tu'matul lil masakin. Yang dikatakan zakat fitrah adalah untuk membersihkan bagi orang-orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor atau dosa. Dan tu'matul masakin hanya untuk memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Dan bagaimana anak-anak hukumnya? Zakat fitrah itu wajib bagi seorang muslim yang mampu dan bercukupan dan mendapati waktu wajibnya zakat. Zakat fitrah ditunaikan oleh seorang muslim untuk dirinya atau orang lain pada akhir bulan Ramadan setelah berbuka. Afdolnya membayar zakat fitrah itu pada waktu setelah berbuka puasa yang terakhir, malam takbir itu sampai terbit fajar. Waktu yang dibolehkan 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Bagaimana Pak kalau ada orang yang meninggal sebelumnya maghrib, sebelum berbuka puasa? Dia tidak wajib dizakati. Dan bagaimana Pak apabila ada anak yang lahir pada waktu
takbir, wajib di zakati. Kalau anak lahir setelah sholat Id tidak berkewajiban zakat. Manfaatnya apa zakat tersebut? Yang pertama sebagai rasa syukur kepada Allah bisa melaksanakan puasa dengan baik dan mengharap ridho Allah dan mendapat pahala dari Allah SWT dan mengharap penghapusan dosa kita semua. Yang kedua, bersih dari dosa bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagai zakat badan, zakatun nafsi, zakat untuk menjakati diri sendiri. Yang kelima, membantu fakir miskin. Yang keenam, solidaritas antar sesama muslim. Bagaimana orang yang tidak mampu untuk zakat fitrah, dia berhak dizakati. Si A, orang miskin, pada malam itu dia berkecukupan mendapatkan zakat fitrah yang banyak. Dia berkewajiban juga zakat fitrah dirinya sendiri. Karena apa? Zakat fitrah itu wajib. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang miskin lainnya. Jenis makanan yang dizakatkan. Zakat fitrah itu dikeluarkan adalah seluruh makanan pokok yang umum dimakan oleh manusia di negeri atau di daerah tersebut. Zakat jagung juga jagung yang baik. Zakat beras, berasnya beras yang paling enak juga itu yang dizakatkan. Apa yang kita makan, kita cintai, kita senangi itu kita zakatkan sesuai dengan takarannya. Nah, bagaimana ukuran dan takaran zakat? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, zakatul fitri so'an min to'amin. Zakat fitrah adalah dengan ukuran sok. Satu sok ada yang menyampaikan 2,33 kilogram dan ada yang 2,5 kilogram dan ada 2,7 kilogram. Bagaimana untuk menyikapi perselisihan ini? Tidak usah menjadikan perdebatan, yang penting daripada kurang lebih baik afdolnya kita utuhkan 3 kilogram umpamanya. Karena apa? Kalau lebih nanti ukuran Allah sekian-sekian tapi lebih, kelebihannya sebagai sedekah Anda kepada fakir miskin. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu seperti bagian membagi zakat mal. Nanti dibagikan kepada 8 asnaf, 8 bagian. Ini berlandaskan Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua adalah penyalurannya khusus kepada fakir miskin saja. Berlandasan kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, telah diwajibkan Rasulullah zakat fitrah untuk membersihkan bagi orang-orang yang puasa dari sifat kotor dan sifat sia-sia, dan untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Bagaimana cara penyalurannya? Salurkan kepada amil zakat setempat. Boleh juga disampaikan langsung kepada fakir miskin. Itu bisa saja. Tapi untuk pemerataan yang baik itu adalah diserahkan kepada amil zakat. Semoga kita dapat melaksanakan zakat fitrah dengan baik dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua amal-amal kita diterima oleh Allah sebagai pahala untuk akhirat nanti, dan kita semoga ditempatkan di Jannatul Naim. Bapak Ibu Guru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga anak-anak dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya di rumah bersama keluarga masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.